Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan soal mengenai suhu, kalor, dan energi. Pada video ini akan dibahas soal nomor 6-10. Kita mulai dari yang pertama, di nomor 6. Kita baca dulu soalnya. Besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 100 gram air pada proses B ke D jika kalor jenis S sama dengan 2100, kalor lebur S 336.000 dan kalor jenis S-nya 4.200. Jadi yang ditanya adalah kalor ya. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui di sini. Pertama ada masanya. Masanya adalah 100 gram. Kemudian ada kalor jenis S, CS ya. Itu adalah 2100 Joule per kilogram dikali derajat Celcius. Kemudian ada kalor lebur S nih ya, berarti L. LS 336.000 Joule per kilogram. Kemudian ada kalor jenis air, C air, itu adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya itu adalah besar kalor, berarti Q ya, dari B ke D. Jadi kita mencari kalor dari B sampai D. Untuk mengerjakannya, pertama kita cari dulu besar kalor yang B ke C. Jadi kita cari kalor untuk BC. Dia garis lurus ya. Karena lurus, maka rumus yang kita gunakan itu adalah M dikali L S. Massa dikali kalor lebur dari S. Masanya berapa? Di sini ada masanya 100 gram. Tapi karena di sini satuan dari kalor jenis dan kalor leburnya dalam bentuk kilogram, berarti ini harus kita konversi dulu. Dari gram ke kilogram dibagi 1000, berarti masanya menjadi 0,1 kilogram. Berarti ini masanya adalah 0,1 kilogram dikali kalor lebur S-nya adalah 336.000 Joule per kilogram. Ini yang kilogramnya kita coret. Kemudian tinggal 0,1 dikali 336.000. Nah, untuk mengalikannya, kita tinggal kasih koma dari paling belakang. Di sini kan angka di belakang komanya ada satu angka. Berarti ini kita majukan satu angka juga. Kalau kita majukan, berarti jadi di sini ya. Maka 0,1 dikali 336.000 itu adalah 33.600 Joule. Oke, satuannya adalah Joule. Itu untuk yang kalor BC. Sekarang kita cari kalor yang CD, karena yang diminta dari B sampai D. Untuk yang CD, dia grafiknya naik. Kalau naik, maka kita gunakan rumus yang M dikali C dikali delta T. Di sini C-nya ada dua, ada S, ada air. Nah, yang kita pakai itu adalah yang air. Karena posisinya dia sudah berada di atas 0 derajat. Kan ini garis lurus ini dia 0 derajat. Jadi kalau dia garisnya di atas 0 derajat, berarti dia C-nya C air. Nah, kalau dari A ke B nih, A ke B kan dia posisinya di bawah 0 derajat. Maka cara mencari Q-nya sama MC delta T. Tapi C-nya adalah CS. Hati-hati ya, jangan sampai tertukar. Sekarang kita masukkan angkanya, masanya masih sama, 0,1 kg. C-nya air ya, berarti 4.200. 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T-nya, perubahan suhunya berarti dimulai dari ini 0 sampai 40. Berarti delta T-nya 40 dikurangi 0 ya. Berarti 40 derajat Celcius. Oke, ini kita kalikan 40 derajat Celcius. Ini kilogramnya dicoret, Celciusnya juga dicoret. Kemudian 0,1-nya kita kalikan dulu dengan 40, jadinya 4. Berarti 4 dikali 4.200 Joule. Kita kalikan yang 4 kali 42. 42 dikali
4, 8, 16. 168, nolnya 2. Karena ini 4.200 ya. Berarti 16.800 Joule. Nah, yang ditanya itu adalah dari B ke D. Berarti kita jumlahkan. Q BD itu adalah Q BC ditambah dengan Q CD. BC-nya 33.600, CD-nya 16.800. Ini kita jumlahkan. 33.600 ditambah 16.800. Berarti ini 4, 1, 0, 1, 5. Jadi 50.400 Joule. Kalau misalnya ini mau kita ubah ke kilojoule, kita bagi 1000. Berarti jadi 50,4 kilojoule. Jadi kita dapatkan besar kalor dari B ke D itu adalah 50.400 Joule atau 50,4 kilojoule. Tidak ada ya jawabannya di pilihannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Dasar logam pada setrika listrik ini akan terasa panas jika disambungkan ke sumber listrik. Hal ini disebabkan karena terjadi perpindahan kalor secara... perpindahan kalor ada 3 jenis ya. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan panas secara merambat. Jadi panasnya merambat. Artinya, si panasnya itu akan merambat melalui perantara tanpa disertai dengan berpindahnya zat perantara tersebut. Nah, sebelumnya kalian sudah melakukan percobaan yang penggaris dipanaskan ya. Lama-lama akan penggaris yang ada di ujung akan panas sampai ke ujung yang satunya lagi. Nah, itu termasuk konduksi. Gitu. Kemudian, yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas secara mengalir. Artinya, perpindahan panas yang terjadi disertai dengan berpindahnya zat perantara tersebut. Contohnya, kalau misalnya kalian masak air nih, airnya kan lama-lama panas ya seluruh air yang dimasak itu karena terjadi perpindahan panas. Pasti air yang di bagian bawah yang dekat dengan sumber api itu akan panas duluan. Nah, air yang panas duluan itu akan mengalirkan panas ke seluruh air yang ada di situ. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Artinya, perpindahan panas yang terjadi tidak memerlukan perantara untuk sampai pada benda lain. Contohnya, kalau jemur pakaian, kan tanpa ada perantara, pakaian yang dijemur di terik matahari dia akan kering. Kemudian api unggun, itu juga termasuk radiasi. Nah, sekarang kita lihat nih, ini ada setrikaan. Berarti kan setrika itu, dia nanti setelah dicolokin kabelnya, maka akan panas kan bagian dasarnya. Nah, yang panas itu kan seluruh logamnya, tidak hanya di satu tempat saja. Berarti kalornya berpindah, kalornya merambat. Berarti untuk setrika ini, perpindahan kalornya terjadi secara konduksi. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Berikut ini yang termasuk sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi dibagi dua. Yang pertama itu adalah sumber energi terbarukan. Yang kedua adalah sumber energi tidak terbarukan. Nah, apa bedanya antara sumber energi terbarukan dengan sumber energi tidak terbarukan? Kalau sumber energi terbarukan, sumber energinya dia dapat diperbaharui dan jumlahnya tidak terbatas, jadi tidak habis ya. Contohnya apa aja? Contohnya itu adalah matahari, kemudian ada air, kemudian ada angin, itu ya, jadi yang alam. Kemudian, kalau sumber energi tidak terbarukan, itu sumber energinya tidak dapat diperbaharui sehingga jumlahnya terbatas. Kalau digunakan secara terus-menerus, maka lama-lama akan habis. Nah, contohnya apa? Kalau untuk yang tidak terbarukan, contohnya adalah batu bara. Kemudian, gas alam, minyak bumi. Nah, ini tidak terbarukan ya, karena lama-lama akan habis, karena dia tidak diproduksi secara alami. Oke, berarti nomor 8 yang ditanya adalah sumber energi tidak terbarukan.
Angin dan air terbarukan ya. Gas alam, dia tidak terbarukan, tapi biogas ini terbarukan, berarti salah. Angin dan matahari, salah. Gas alam dan batu bara, benar ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Perubahan energi yang terjadi pada aki mobil ketika melaju. Oke, pada aki mobil itu terjadi reaksi kimia. Sehingga energi yang pertama kali ada pada aki mobil itu adalah energi kimia dulu. Nah, dari energi kimia ini dia akan menghasilkan energi listrik. Karena ada energi listrik, maka mobil bisa bergerak. Nah, bergerak itu namanya adalah energi kinetik. Jadi urutannya itu adalah energi kimia, dilanjutkan menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi kinetik. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Baik, kita ke soal yang terakhir. Suatu benda mempunyai massa 450 gram berada pada ketinggian 25 meter di atas permukaan tanah. Energi potensial yang dimiliki benda tersebut adalah, berarti yang diketahui di soal itu adalah massa. Massanya adalah 450 gram. Kemudian ada ketinggian, atau H ya, itu adalah 25 meter. Yang ditanya itu adalah nih, energi potensial atau EP. Cara mencari EP gimana? Nah, EP rumusnya itu adalah M dikali G dikali H. Apa tuh? M-nya ini adalah massa. Jangan lupa dia dalam kilogram. G-nya ini adalah gravitasi. Kemudian H-nya adalah ketinggian. Jangan lupa dia dalam meter. Kalau gravitasi ini satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal mencari EP-nya. Nah, masanya gimana nih? Masanya di sini 450 gram, sedangkan yang diminta adalah kilogram. Berarti dari gram ke kilogram dibagi 1000. Berarti jadi, ini kita kasih koma 3 kali ya, karena dibagi 1000. Berarti menjadi 0,45 kilogram. Berarti ini 0,45 kilogram dikali. Nah, gravitasinya tidak ada di soal. Kalau di soal tidak diketahui, maka gravitasinya adalah 10. Karena gravitasi bumi itu adalah 9,8 atau sama dengan 10. Kemudian ketinggiannya adalah 25. Sekarang kita hitung. 0,45-nya dikali dengan 10, maka menjadi 4,5. Baru dikali dengan 25. Kita kalikan 25 dikali 45 ya. 5 kali 5 berarti 25. Ini 10, jadi 12. 5 kali 4, 20 ya, simpan 2, 2 kali 4, 8, tambah 2, 10. Kita jumlah 5, 2, 1, 1. Berarti 1125 Joule ya satuannya. Kemudian jangan lupa di sini ada koma, di belakang komanya ada satu angka. Maka ini juga harus ada satu angka di belakang koma. Berarti di sini dari paling belakang ya, berarti 112,5 Joule. Atau kalau mau diubah menjadi kilojoule, berarti dibagi 1000 menjadi 0,1125 kilojoule. Jadi kita dapatkan energi potensialnya itu adalah 112,5 Joule atau 0,1125 kilojoule. Di pilihan jawaban adanya yang 112,5 Joule ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita sudah membahas 10 soal tentang suhu, energi, dan kalor. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.